Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu, Ummu, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Ali Hussein dalam segmen Ngopi, Ngobrol di SMTI. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang metode qiraati dan juga tahfiz di SMP Islam Al-Hasanah. Sebagaimana pada pertemuan selanjutnya kita telah membahas bahwasanya untuk mendapatkan dunia dan akhirat kita mesti mendapatkan dua hal tersebut. Nah, bagaimana dengan hubungannya atau kaitannya dengan metode qiraati dan juga tahfiz di SMP Islam Al-Hasanah? Nah, Abu Ummu sekalian, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu besar, yakni Ustadz Riki Chandra SPD Al-Hafiz. Ustadz Riki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya Bu Ummu. Langsung saja kepada intinya. Ustadz Riki, jadi kita di sini sedikit bertanya tentang apa sih itu metode qiraati, Ustadz Riki. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu dan Ummu dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu metode qiraati. Metode qiraati adalah metode praktis belajar membaca Al-Quran. Dan metode qiraati ini disusun oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi Semarang. Dari Semarang? Ya, dari Semarang. Dan qiraati tersebut mempunyai beberapa jilid. Oh, jadi pembelajarannya pakai jilid ya? Iya, pakai jilid. Gimana? Jilid 1, 2, 3, 4, 5, juz 27, jilid 6, Al-Quran, Gharib, dan Tajwid. Dan Tajwid, Ya. Ustadz Riki. Ya. Itu apakah ada tujuan atau misinya dalam setiap level atau jilid tadi, Ustadz Riki? Oke, untuk misi setiap jilid itu, yang untuk jilid 1, misinya memberantas bacaan yang geremeng gitu kan, Geremeng. tidak buka mulut. Jadi lebih kepada membuka mulut. Oh, Jilid gitu. 1. Jilid 2 yaitu menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang miring. Miring. Ya. Bacaan miring ya seperti Ya, apa, seperti Ustadz Riki? contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Enggak totalitas gitu ya. Itu bahkan enggak ngaji itu. Enggak mau ngaji. Iya, enggak totalitas gitu. Enggak Ya? totalitas ngajinya. Jilid 2. Jilid 2. Jilid 3 memberantas namanya tawalud. Tawalud itu, Ustaz, bacaan yang keseret, Ustaz. Keseret. Ya. Contohnya, Ustadz. Contohnya Alhamdulillah. Oh iya, pernah dengar juga sih. Di masyarakat. Dia kayak keseret ya. Ya, keseret gitu. Jadi yang lebih benarnya itu ditahan. Ditahan. Jadi 4 dan 5 itu lebih ke dengu. Ya, selanjutnya juz 2 khusus juz 27 ini mengajarkan pada anak di mana cara berhenti ayat. Kadang-kadang anak itu kalau dia menyebutkan ayat itu di awalnya. Oh iya. Ya, sedangkan ayat itu kan di akhir satu. Tanda ayatnya di akhir. Iya. Nah, itu diajarkan saja. Jadi berhenti sesuai dengan tanda. Sesuai dengan tanda. Selanjutnya mengajarkan anak ini surat, ini juz. Ini juz. Oh Ya, iya. dan tanda wakaf. Wakaf tapi tidak juga diajarkan di juz 27. Selanjutnya jilid 6. Jilid 6. Ya, selanjutnya juga masuk ke Al-Quran. Jika sudah lulus lanjut ke Gharib. Gharib itu bacaan saya pernah dengar apa ya, itu ya. Gharib itu bacaan yang asing di Al-Quran, seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sering kali kita dengar majroha, Ustaz. Majroha, ya. Padahal betul Bismillahirrahmanirrahim. majreha. Ya, itu kalau namanya di kaidah nama imalah namanya. Imalah gitu ya. Jadi bacaan-bacaan yang jarang terdengar. Yang terdengar. Nah, selanjutnya yaitu tajwid. Masuk tajwid. Setelah tajwid, barulah anak ini dites, dan pertama itu dites oleh lembaga. Selanjutnya dites langsung oleh DKP. DKP itu apa saja? Ya, DKP itu Dewan Qiraati Pusat, langsung. Dewan Qiraati Pusat. Ya, langsung dites oleh ini. Oh, tapi mohon maaf sebelum saya Riki, jadi anak-anak ini dites hanya pada di akhir saja ketika setelah tajwid tadi ya? Oh iya. Atau sebelumnya pakai dites? Oh ada, untuk tesnya itu setiap anak ini dites setiap jilidnya. Ya, jilid ada tes? Ya. Oh iya. Setiap jilid 1, jika sudah ada rekomendasi dari guru jilidnya,
langsung untuk ujian Ustaz. Oh gitu. Ujian jika memang layak selanjutnya. Oh jadi tidak semerta-merta selesai itu naik langsung? Tidak ada. Oh tidak seperti Harus itu. melalui tahap-tahap ini ujian. Oh ya, Setiap berarti ujian. betul sangat terstruktur Ustaz Ya. Riki. Apakah qiraat ini pakai khotaman apa wisuda istilahnya Ustaz Riki? Ya, untuk dikiraati namanya hataman dan imtihan Ustaz. Khataman dan Ya, imtihan. kalau di umumnya kan wisuda. Wisuda. Kenapa dinamakan hataman dan imtihan? Yang pertama hataman itu ikan bahasa Arab saya. Bahasa Arab. Ya, hataman itu benar-benar anak ini sudah menghatamkan 30 juz 30 juz. dari Al-Fatihah baca ya. Bacaannya. Sudah membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah membaca pertama namanya hatam. Ini yang memang benar dikatakan hataman gitu. Selanjutnya anak diimtihankan, diuji setiap yang dia hafal tajwid. Apa itu guna? Nanti diuji pas wisuda diuji. Jadi nggak sekedar pelaksanaan wisuda saja. Tidak, tapi lebih kepada itu Ustaz. Lebih dari Bahkan itu. seluruh para tamu, wali murid, ya, semuanya nanti akan mengetes anak-anak kita di depan panggung. Iya, jadi betul-betul diujikan pembelajaran selama dia dari jilid 1 sampai selesai. Selesai. Oh gitu ya Ustaz. Itu Nah, qiraati ya. kreativitas. Nah sekarang bagaimana dengan tahfiz Ustaz? Ya, selanjutnya setelah anak ini melalui pembelajaran qiraati, anak masuk ke tahfiz. Di SMP ya sana kita punya program tahfiz ada dua Kak. Ada dua. Pertama tahfiz akselerasi, yang kedua tahfiz reguler. Tahfiz akselerasi ini dihususkan bagi anak yang berkemampuan atau tercepat untuk menghafal gitu. Kita wadah mereka bagi anak yang Allah anugerahkan ya. Betul. Anugerahkan Al-Quran dalam dirinya, kita wadahi di tahfiz akselerasi. Alhamdulillah pada tahun kemarin Ustaz, kita telah mendapatkan anak yang luar biasa. Bahkan ada yang 11 juz. 11 juz. Ya. Siapa anaknya Ustaz? Namanya Alfat Azurrahman ya. Alfat Azurrahman. Ya. Selain itu Ustaz, Selain itu ada juga sebelumnya ada namanya itu Fadilah. Fadilah. Ya, Fadilah. Oh, Fadilah. Ya, Berapa juz sih Ustaz? sekitar 13 juz. 13 juz ya. Tapi yang membuat saya penasaran juga Ustaz Riki, Ya. apakah porsi anak yang dari SD umum sama SD Alasana atau yang lain itu sama Ustaz Riki? Untuk porsi anak-anak yang dari umum dan Islam tentu berbeda Ustaz. Berbeda. Dan yang pertama tentu dari umum namanya ini anak-anak ini kadang tuh apa lama dari Al-Quran, hanya sekedar saja. Ya, dibandingkan dengan anak-anak SD ini kan tiap hari berumur dengan Al-Quran, tentu berbeda dengan targetnya. Target yang khusus untuk dari umum itu ya untuk satu semesternya setengah juz gitu. Kalau dari ini satu semesternya 1 juz. Oh iya. Dari SDT. Jadi intinya porsinya pasti berbeda Ustaz ya. Karena memang mungkin bagi yang umum pembelajarannya tidak terlalu fokus ke hafalan Al-Qur'an ya. Tapi di sini kita wadahi mereka, kita bantu dan tolong juga dalam menghafal Ustaz ya. Iya. Dan untuk pertanyaan terakhir Ustaz Riki, apakah ada kata-kata mutiara untuk menghafal Al-Quran ataupun belajar Al-Quran Ustaz? Silakan pada. Kata mutiara terlahir dari kami, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW khusus untuk pecinta Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya itu ada kata-kata mutiara lagi Ustaz. Ini untuk para penghafal Ustaz. Menghafal adalah cinta, murojaah adalah setia. Menghafal adalah cinta, murojaah adalah setia. Luar biasa. Menghafal adalah cinta, murojaah adalah setia. Begitu indah motivasi yang diberikan Ustaz Riki pada kita. Motivasi kita semoga kita bisa menghafal Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai teman yang setia gitu ya Ustaz Riki. Baik Abu Omo, mungkin dalam perbincangan singkat ini semoga kita bisa lebih senang membaca Al-Quran dan juga tidak lupa untuk mengamalkannya. Karena sebagaimana Al-Quran tadi, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya.
Semoga kita dapat hikmah dari kesempatan yang singkat ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.